Halo Libers, ya kembali lagi kita di podcast Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Halo Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Oke ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya kan? Udah pernah sih sebenarnya di sini ya kan? Iya. Tapi kali ini kita bakalan bahas yang benar-benar anak muda butuhin. Dan pasti anak muda semua di Indonesia bakalan nungguin ini. Ya, hari ini kita bakalan bahas PPAN. Karena kebetulan Kak Fauza delegasi PPAN tepatnya di program SILEP Singapore Indonesia Youth Leader Exchange Program ya. Di 2021. Ya bener ya Kak? Iya benar. Hari ini kita bakalan bahas banyak banget tentang PPAN, apa itu PPAN, gimana rasanya jadi delegasi ya kan? Gimana bisa naik pesawat gratis ya. Naik pesawat gratis. Pesawat gratis gitu. ya. Oke. Tapi mungkin kita mulailah dengan pertanyaan yang ya basic lah atau santai gitu ya kan. Sebenarnya PPAN itu apa sih gitu? PPAN itu singkatan dari Pertukaran Pemuda Antar Negara. Jadi ini salah satu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora di bidang kepemudaan. Jadi ini kerjasama antar negara bang, untuk mengembangkan kepemudaannya gitu. Oke. Jadi PPAN ini benar-benar langsung di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu ya? Iya, di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dan seleksinya itu di bawah Dispora. Dispora ya. Jadi ya. setiap provinsi seleksinya itu yang ngadakan Dispora. Ya, karena kan memang kalau di kementerian di tingkat provinsinya itu dinas ya, Dinas Ya. Pemuda dan Olahraga. By the way, di kemarin Kak Fauza ini yang aku dengar salah satu delegasi dari Sumatera Utara. Jadi 2021 itu ada 2 orang ya. Ada Ya. Kak Fauza sama Aan ya. Ya. Ada 2 orang. Ya, aku sedikit banyaknya tahu ya. Iya. Karena aku kan mencoba di tes PPAN ini sendiri gitu. Iya. Kalau Kak Fauza nilai sendiri seberapa penting gitu? Atau seberapa membanggakan sebagai seorang delegasi PPAN itu gitu? Membanggakan dan seberapa penting ya. Sebenarnya awalnya saya itu juga coba-coba bang gitu. Tahu PPAN itu. Tapi buat anak nggak boleh coba-coba loh. Iya, jadi gini awalnya itu mau tahu karena roadshow itu di tahun 2017 ada roadshow pertama kali saya ikut pas masih kuliah. Nah, jadi kayak roadshow PPAN yang ke kampus-kampus. Jadi kayak wah keren ya, tertarik gitu. Pasti banyak pelajaran dan pengalaman di dalam dari situ. Akhirnya saya ikut seleksi gitu. Yang waktu roadshow itu yang merasa buat keren itu apa gitu? Maksudnya kayak apa ya gitu? Apa mungkin karena pakai jas yang luar biasa ya dengan attire ada topinya itu ya. Terus Chris kayak apa ya? Kalau aku ngelihat sih sebenarnya anak-anak PPAN itu yang buat bangga banget ya kan. Karena bener-bener representatifnya Indonesia gitu kan. Representatif Indonesia, terus emang ini juga sih kayak representatifnya daerahnya masing-masing, bener gak sih? Iya benar. Jadi sebenarnya yang buat saya terharu saat itu adalah ketika kan saat itu datang berkunjung ke negara lain gitu ya, dan kita itu perwakilan dari Indonesia. So mau nggak mau kita tuh kan membawa nama baik Indonesia bang, apalagi mewakili provinsi gitu kan. Ada rasa nasionalisme yang tumbuh gitu di dalamnya, apalagi di malam inaugurasi di mana kita pengukuhan, kita cium bendera Indonesia gitu dengan jas kita. Nangis gitu. Nggak nangis ya? Waktu itu nggak nangis sih, mungkin nangis cuma berlinang aja. Nggak, lebih kayak kayak gini ya rasanya kayak gitu. Ada itu mungkin kebanggaannya di situ, dan bangga sebagai warga Indonesia, dan juga ada beban dan tanggung jawab tersendiri gitu. Ketika orang udah kenal kita, oh ini delegasi Indonesia nih perwakilan Sumatera Utara. Di saat yang bersamaan tanggung jawab itu ada di pundak kita sebagai delegasi. Gitu. Oke, berarti seleksi ini bayar nggak sih? Seleksinya maksudnya kalau yang aku inget, tapi aku lupa sih gitu kan, udah lama juga gitu. Seleksinya bayar atau enggak? Seleksinya nggak bayar, ini kan gratis ya. Ini seleksi nggak bayar. Terus ketika jadi delegasi kita ditanggung semua sama pemerintah. Ya tentu saja. Ini kan kayak beasiswa dari Kemenpora gitu. Termasuk attire-nya itu juga ya. Ya. Jas-jasnya semua lengkap. Kalau sebenarnya kalau attire itu untuk di tahun 2019 atau saya lupa di 2019 atau terakhir 2019 itu sebenarnya attire itu sudah tidak wajib lagi gitu. Karena untuk delegasi yang dari negaranya sendiri, misalnya saya Singapura nggak ada attire jas seperti itu. Gitu. Terus kalau misalnya dari Australia
delegasi Australianya nggak ada jas seperti itu. Nah, jadi akhirnya di tahun 2019 itu attire tidak diwajibkan. Tapi karena ciri khas PPN sendiri itu adalah attire-nya, maka kita delegasi berinisiatif untuk tetap buat attire gitu. Oh, oke, I see. Berarti tergantung kebijakan dari negaranya atau dari PPN sendiri dari gitu kan. programnya sendiri. Sebenarnya kalau kita untuk yang sekarang berarti ya, untuk kita mau gunain atau tidak, no problem gitu ya. Iya. Nah, itu seleksinya susah nggak? Nah, seleksinya susah ya. nggak? Oke, ini jadi cerita pengalaman seleksi ya. Karena aku jujur kalau aku lihat seleksinya menurutku ya seru sih gitu. Seru. Iya, susah nggak? Ada yang belum pernah tahu gitu. Pasti Bang Zaki tahu karena Bang Zaki juga pernah ikut seleksi di tahun 2019 dan saat itu aku nggak coba ya Bang ya. Jadi kita nggak jumpa di masa seleksi. Aku seleksi 2 kali. Pertama di tahun 2018 saat itu. Tes pertama, tes tulis aku gugur Bang. Tes tulis ya. Ingat, ada tes pertama, tes tertulis. Iya. Itu tesnya kalau aku nggak salah tes tentang kepemudaan ya kan, undang-undang kepemudaan. Pokoknya ya tes basic lah ya kan. Ya, bahasa Inggris juga ada di situ ya, tentang keagamaan. Berapa soal lah kemarin sih? 100 ya? 100 soal. Banyak juga rupanya. Lupa sih. Di situ langsung banyak yang gugur tuh biasanya. Iya. Nah itu dia, yang keren itu seleksinya PPAN ya. Iya. Kita kalah langsung gugur, kayak ini sih, kayak apa? Kayak Indonesia Idol gitu ya. Iya. Kita kalah langsung gugur gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu, nggak kecewa sih kalau menurut, nggak wasting time juga sih gitu kan. Iya. Terus setelah itu baru masuk, ini pengalaman 2021 ya. Saat itu memang udah pandemi, tapi kita tetap seleksinya offline di Dispora, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Setelah itu langsung masuk kita ke FGD Bang. FGD kayak focus group discussion. Di situ kita dikumpulin per kelompok membahas satu isu yang sedang yang sedang boomingnya gitu. Itu udah mulai pakai bahasa Inggris. Iya. Gitu. Setelah itu masuk ke ini kayaknya yang nonton langsung rada gini, gila nih judul sampai bahasa Inggris. Padahal di Kenina bilang nggak harus ya. Iya. Tapi menurutku nggak harus sih. Karena aku juga salah satu yang bisa sampai salah satu tahap terakhir gitu kan, tinggal 5 orang, top 5 juga mikir Inggris juga memang pertimbangan gitu. Bener. Tapi kenapa pertimbangan? Karena kalian dibawa ke luar negeri gitu loh. Karena programnya juga pertukaran pemuda antar negara. Jadi kan harus minimal basic atau untuk komunikasi gitu lah ya. Nggak harus bisa berkomunikasi. Jadi nggak harus yang kayak kalian lancar kayak native speaker, itu nggak harus gitu. Tapi paling nggak bisa berkomunikasi. Karena itu bukan penilaian yang nomor 1 kan. Banyak dinilai setelah FGD masuk ke wawancara 3 lembaga Bang. Kepemudaan, keagamaan. Abang sampai situ nggak waktu itu? Aku tuh nggak 3 loh. Aku tuh mejanya ada 6. Oh iya. Keagamaan, kepemudaan, kemudian kalau nggak salah kemarin dari KNPI kalau nggak salah, ada kepemimpinan, terus pariwisata. Oh, ada pariwisata. Pokoknya aku lupa tuh ada 6 meja yang kita keliling kan. Keliling ganti-gantian bawa kertas gitu kan. Iya. Berarti ada sedikit perubahan untuk yang wawancara kelembagaan. Kalau kami cuma 3, kepemudaan, keagamaan, sama kepemimpinan. Lebih dikit dong, lebih enak dong. Iya, tapi itu juga nanti kayak yang abang bilang, nungguin sampai sore. Itu hari pertama. Saya terus kayak langsung pengumuman untuk top 10 saat itu. Jadi hari kedua kita top 10. Ya. Kamu berapa hari kemarin? 2 hari. Kita 2 hari sampai malam. Tapi aku 3 hari loh. Mungkin karena kita ada pandemi ya, jadi kayak dipadetin Bang. Oh iya, soalnya kemarin 2020 ditiadakan juga ya. Gak ada. Tapi itu seluruh Indonesia nggak sih atau gimana? Seluruh di 2020. Itu seluruh Indonesia atau misalnya apa Sumut aja yang nggak ada seleksi. Sebenarnya beberapa provinsi ada tapi online. Jadi AYEP 2020 itu ada angkatannya. Tapi Provinsi Sumatera Utara saat itu tidak ada kuota untuk AYEP 2020. Jadi AYEP Sumatera Utara di AYEP 2021 Bang Aan gitu. Jadi ada saat itu PPN tetap ada setiap tahun, cuman online. Jadi ya nggak ada yang kayak roadshow besar-besaran gitu, nggak ada. Nah jadi kalau misalnya hari pertama 3 kali tes, berarti tes pertama itu tadi kan ujian tertulis. Dengan ujian tertulis kita kalah, kita keluar lah gitu kan dari ujian. Lanjut masuk ke 2 FGD. Yang ketiga wawancara. Ya sebenarnya kategorinya nggak susah ya kan? Nggak susah kan? Ya sebenarnya kalau dijalani, kalau mungkin ngebayangin ketika belum masuk ke dalam seleksi. Ini masih hari pertama ya? Kayaknya aduh
berat ya, kayak banyak sekali tes yang harus dijalankan. Tapi begitu kalian masuk dan kalian menjalani sendiri, itu nggak seberat itu karena kalian tidak sendiri. Tesnya itu sama-sama gitu. Jadi nggak bareng-bareng sih, seberat benar. itu. Dan kayak malah jadi nambah teman baru. Benar, atau bisa... kita tidak berasa ada persaingan di situ. Mungkin ada jiwa kompetitif itu ada tapi benar. nggak yang bagaimana gitu. Iya sih, Karena benar. orang yang Benar, di dalamnya benar. juga udah keras ya, iya. gitu, udah. Keras ya bareng kan? Iya benar. Iya, apa ya, mudah bergaul, Iya, kita benar. benar-benar bersosialisasi. Jadi makanya aku bilang seleksinya aja itu udah banyak belajar. Iya, benar. kan? Aku inget tuh waktu masih seleksi itu aku belajar dari beberapa orang, termasuk salah satu yang 2019 itu yang menang tuh Bang Walid. Nah, Bang Walid. Aku belajar banyak dari dia. Dari mulai ya mungkin dia nggak notice aku sih, cuman ya kan aku tetap coba lihat dia gimana gitu kan. Ternyata feeling bener karena kayak kita juga bisa nebak nih sebenarnya Iya. yang kemungkinan bakalan dapat atau bakalan jadi pemenang tuh siapa gitu sih. Bisa kayak kita bisa prediksi gitu ya kan. Iya benar. Lawanannya Karena gitu. kita menyaksikan seleksinya Iya. kan. Iya. Dan bener-bener murni kita kan. Iya, Jadi kayak- objektif itu iya. sangat objektif. Jadi begitu misalnya ada ujian kayak tadi ujian pertama hari di saat itu juga diumumkan. Iya. Ya kan di sana umumkan jadi yang apa pulang. Itu hari pertama tuh. Iya, masuk Hari lagi kedua, kita. ya kan? Jadi top 10 hari kedua kita itu pertama menunggu untuk wawancara kedua. Wawancara kedua itu current issue and community development sama satu lagi ya itu dua. Jadi ada dua itu sama menunggu presentation. Jadi kalau Scilab saat itu agak beda Bang kami. Oke. Scilab presentation skill, sedangkan IAP saat itu mereka art and talent performance. Oh gitu. Nah. Tapi aku ngalamin dua-duanya loh itu. Oh, Di hari- presentation juga. Iya. Oh iya. Tapi kayaknya presentasinya tuh lebih digabungin di community development dan isunya itu tadi. Oh. Di hari kedua ya. Mm-mm. Jadi benar-benar kayak berarti kan berarti tiap tahun kemungkinan ada beberapa inovasi perubahan gitu ya benar. seleksinya. Menyesuaikan kondisi ya, kayak gitu. Berarti memang kalau aku dulu itu ada community development gitu kan. Kita kayak apa sih sebenarnya yang udah kita lakuin Iya. untuk apa ya, untuk negara, nggak usah negara deh, negara gedean tuh. Iya. Tentang lingkungan, Iya. masyarakat sekitar, dan itu menunjukkan sebenarnya kita layak nggak untuk jadi delegasi gitu kan, karena memang di situ ditunjukin apa yang sudah kita lakukan gitu Iya. kan. Terus artnya aku juga ada sih, artnya aku juga ada, malu sih ceritanya. Nah, Bang, Dia kamu nggak dapat ya, Enggak, aku nggak ada saat itu. Oh, berarti yang AYEP aja. Ayap aja. Perusahaannya dapat ya. Ayap nggak ada presentation skill gitu. Oh gitu, dia diganti gitu misalnya. Ya, kalau misalnya- jadi karena Ayap itu kan fokus ke Skillnya maksudnya culture. apa? Gitu, maksudnya ada presentasi. Seni. Kalau presentation kami presentasi. Oh. Jadi kayak mau melihat skill presentasi kami, skill diskusi kami, public speaking kami itu gimana? Karena di Scilab ini kan kita lebih banyak diskusi. Sedangkan kalau Ayap kan untuk performance budayanya itu banyak Bang. Oh, Jadi, paham. gitu. Makanya sebenarnya tadi aku di luar sebenarnya, ya kan. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa lah tadi lagi. Ya. Sebenarnya dari Kak Fauzi sendiri ngerasa apa yang buat dia bisa lulus. Kalau dia bilang tadi presentasinya ya, presentasinya. Tapi memang kalau aku pikir wajar sih, karena aku sebelumnya juga kenal Kak Fauzi udah ngajar tuh asik banget gitu. Ya, emang udah masuk kelasku. Karena aku pernah lihat yang waktu di acaranya LIB yang lain. Oh iya, Ya kan? gimana ngajar ya? Iya, iya. sama anak-anak itu kan. Oh iya, Nah, iya. itu. Jadi memang itu tadi kalau misalnya aku juga masih follow PPAN kan, PCMI Sumut PCMI ya kan. Sumut. Tuh PCMI itu kayak alumninya ya, kumpulan Iya. Purna Caraka ya. Purna Caraka Muda Oh ya, Purna Indonesia. Caraka Muda Indonesia. Jadi kan kawan-kawan pasti ngikutin Instagram itu, jadi bisa tahu lah informasinya. Aku juga baca itu Q&A-nya kan. Iya. Tapi kayak bisa bahasa Inggris gitu. Kalau makanya kalau aku bilang kayaknya memang nggak itu aja fokusnya kan Kak. Iya. Dari semua seleksi itu hari kedua. Hari kedua itu ada kalau kita simpulin ada 2 atau 3 kali lah ya kan. Ada 2 atau 3 proses di situ. Dan itu tetap kayak yang pertama. Kalah langsung gugur nggak sih? Atau lanjut ya? Jadi Itu lanjut tadi ya? kan ini udah sampai presentation skill, habis itu wawancara, habis itu diumumin top 5-nya. Oh ya, tapi maksudnya kan kalau yang di pertama tadi kan misalnya ujian diumumin gugur, baru FGD diumumin gugur kita kan. Ya. Kalau Kami yang hari jadi kedua kayak gini, jadi kayak udah dikumpulin kan tes presentasi, terus tes FGD digabungin, diumumin di sore ya itu juga. sore. Nah, Ya hari udah yang kedua 5 tadi? orang pulang, ya udah 5 orang nunggu untuk Oh. wawancara fit and proper test. Jadi di hari itu selesai sampai malam. Oh gitu. Iya, jadi cuma 2 hari Oh, saat itu. kalau aku dulu 3 hari ketiga cuma Sabtu Minggu.
Hari memang sampai ketiga malam ngapain? sih fit on proper testnya. Oh itu di lain hari ya? Lain hari. Soalnya kami kan kemarin 3 delegasinya. Iya banyak ya. Jadi terakhir itu 5 orang satu program. Ya. Itu 5 delegasi yang dimasukin. Berarti 15 kalian. Iya 15 maksudnya top 5 gitulah kan, Iya. 5 besar gitu. Jadi memang itu aku pertama kali ikut PPN juga sih, dan jujur ya nggak tahu PPN dari siapa gitu. Maksudnya Iya. PPN itu apa gitu kan, taunya dari temen juga di LIB gitu, dipaksa ikut ayo bang gitu kan, sampai di fit and proper test. Nah itu aku ditakut-takutin, jujur aku ditakut-takutin sama dia. Itu bang nanti wawancaranya di depan 25 orang tuh rame banget rame gitu. Memang rame Zoom-nya saat Iya itu memang kan? iya ternyata. Memang. Jadi kita kayak terdakwa kasus gitu Iya, ya kan. jadi kita kayak di tengah, Di terus tengah kayak sendiri, semua ya kan? mau nanya ke kita gitu. Iya kan. Pertanyaannya apa saat ditebak sampai video? Aduh, pertanyaan aku beneran random sih. Tapi kayaknya aku kalau nilai sih kayak itu bener-bener mau ngelihat psikologi kita sih, Benar, psikologi kita. Jadi bener-bener random question. Iya. Dan kalau kita relax dan kayak apa ya, kita percaya diri sama diri kita sendiri, nggak semenakutkan itu sih. Gitu. Nah, Iya kan? ya mungkin aku merasakan penilaian terberat itu di situ sih bang. Jadi Iya. kan top 5 itu kan udah yang memang secara akademis atau skill itu udah jago pastinya gitu Iya. kan. Jadi mereka ingin mengenal kita secara personality kita, karakter kita itu gimana. Apakah ini anak bisa dibawa menjadi delegasi, bisakah dia membaur ketika nanti dia di sana, apakah dia dan lain-lain. Jadi di situ kan adalah proses mengenal ini calon delegasi mana yang bisa dibawa gitu. Dan itu rata-rata yang ada di situ kalau aku nggak salah itu alumni program ya, alumni iya. program. Nanti pun kalau nggak salah dia ada yang ini ya dari dinas ya, kepala dinas Iya juga. ada. Jadi Kepala dinas ada. orang dinasnya tetap terlibat di dalamnya. Tapi itu Beberapa. langkah tahap terakhir ya. Iya. Tahap terakhir. Nah, oke. Jadi prosesnya memang cukup panjang ya. Iya, Prosesnya panjang. panjang. Tapi kayaknya worth it banget gitu. Worth it sih. Worth it Untuk mengikuti seleksinya aja. Iya, udah worth it banget Iya, ya kan. abang kan Bener, juga bener. rasakan Iya. kan pengalaman relasi yang kita dapatkan selama 2 atau 3 hari seleksi. Nah, kalau aku sih ngelihatnya kayak apa ya? Waktu aku ikut seleksi itu, kita kayak dapat gambaran diri kita. Maksudnya gini, kita beneran layak nggak sih untuk dibayarin negara ke sana gitu kan, terus jadi representatif Indonesia. Di situ aku ngerasa kayaknya masih kurang yang aku lakuin untuk Indonesia gitu. Kayaknya aku masih kurang ngelakuin impact ke orang-orang sekitar gitu. Karena memang waktu itu aku tersentuh banget sama community development sih, kayak misalnya ditanya udah ngapain aja untuk Indonesia gitu atau lingkungan itu. Jadi kayak itu tadi ikut seleksinya aja itu udah worth it banget gitu. Iya benar. Dan kayaknya ada ya, cuman nggak tahu, cuman aku juga nggak tahu. Tapi kemarin tuh pernah ada denger kayak gini loh. Apa? Ikut PPHN itu agak mustahil ikut sekali seleksi lolos gitu. Walaupun sebenarnya ada kan yang sekali seleksi. Iya. Kayaknya Bang Walid itu juga sekali dia harus Sekali, lolos. iya. Ada, tapi kenapa seperti itu? Karena tapi kebanyakan delegasi itu nggak sekali bang cobanya. Maka kalau Iya yang kan? coba sekali langsung lulus berarti memang dianya Luar biasa. dia gitu. sudah berproses sebelum masuk PPHN gitu. Iya. Atau ada yang dia berproses dan dia berkembang setelah gagal di PPHN dia coba lagi. Salah satu teman aku nih 7 kali lo coba 7 dari kali? Sulawesi Tenggara. Masuk. Ke-7 percobaan di tahun 2001 baru dia lulus. Gila. 7 kali ya? Dia sangat berprogres. Kamu setiap 2 kali ya? tahunnya. 2 kali. Aku 2 kali ya. 7 kali tau gak? 7 kali. Nah, sekarang kita kan dulu tuh. Sekarang coba kita tanya nih. Biasanya yang aku tahu delegasi selanjutnya, delegasi sebelumnya bakalan jadi komite di seleksi selanjutnya, bener ya kan? Iya. Berarti nanti kalian bakalan berurusan dengan dia pada seleksinya. Hari ini cobalah cari-cari muka, ya kan? Cari muka ya. Cari-cari muka, atau ada kenal kan? Nah pertanyaannya di 2022 ini gimana seleksinya? Karena kan kalau kita lihat dari tahun ke tahun sepertinya ada perubahan. Iya, Apakah benar. mungkin ada perubahan atau bakalan sama atau mirip-mirip atau gimana? Atau gimana ya? Sebenarnya untuk di tahun 2022 sudah pasti sepertinya akan ada adaptasi sesuai kondisi yang Kondisi, ada. ya. Iya. Jadi gini kan Bang, kita belum bisa pastikan apakah akan online ataupun offline gitu. Oh, Karena iya. kebetulan untuk tahun ini PPN akan buka, akan ada delegasi yang dikirimkan untuk satu program dan untuk satu delegasi perempuan untuk kota Sumut ya. Itu cuma satu yang Really? diambil, iya cuma satu. Dan nanti pantengin aja deh IG-nya PCMI Sumut.
bagaimana proses seleksinya, tapi mungkin akan dibuka. Dan untuk prosesnya kita belum pastikan. Kemungkinan besar melihat gambaran yang ada sekarang ini sepertinya tidak sama dengan tahun lalu gitu. Sangat ini nggak boleh dibocorin sekarang, nggak boleh lah. Nggak boleh. Nanti aja deh. Ini salah satu bentuk challengingnya ikut PPAN. Iya. Jadi kita benar-benar nggak tahu seleksinya gimana gitu. Iya. Aku jujur kemarin ikut itu aja, negara yang dimana pun tetap nggak dikasih tahu gitu. Iya. Karena kayak memang apa ya, kayak nunjukin lu itu serius nggak, kamu tuh serius nggak memang mau jadi representatif Indonesia. Jangan kayak misalnya ini negaranya sini deh, cuman Singapura deket, aku disuruh pulang balik gitu ya kan. Iya benar. Kayaknya aku ngerasa juga itu sengaja untuk dirahasiakan gitu kan, karena untuk ya nunjukin keseriusan kalian itu sampai mana gitu, bukan karena negara tujuannya, tapi karena kaliannya merasa pantas untuk dijadikan delegasi itu, benar ya kan? Iya benar sekali. Tapi tahun ini buat para lelaki, mohon maaf lahir dan batin, kalian coba di next year. Iya, atau mungkin kita nggak tahu di tahun ini entah di bulan berapa buka lagi untuk gitu? kota laki-laki. Bisa jadi kayak ini penuh dengan misteri bang PPAN ini. Jadi memang just prepare yourself aja lah. Bener ya. Oke, keren ya. Udah ini ya, udah ngerasa mulai hawa seleksi ya. Iya, benar sekali. Oke, aku mau nunjukin salah satu bakatku waktu ikut apa namanya? Ikut seleksi PPAN kemarin. Aku bisa sulap. Oh, sulap. Itu artnya. Oke, kita sulap. Aku mau ganti ruangan dulu. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Berubah ya? Iya, ada lain tempatnya nih. Iya, lain tempatnya. Jangan ada dibilang. tim kecek. Jangan dibilang lain tempatnya. Ada itu. Ini hasil apa tadi? Sulap abang tadi ya? Sulap apa tadi? Alah, nama tesnya aduh lupa. Apa? Art. Iya. Apa tadi? Magical art. Oke, udah lupakan. Iya. Oke, nah jadi kesimpulannya apapun itu nanti model ujiannya atau tesnya untuk tahun ini ya siap-siap aja. Iya benar. Dan sebenarnya kalau boleh nggak sih kalau misalkan nanti itu laki-laki nggak ada, ya kan? Boleh nggak dia lihat? Melihat? Iya, maybe boleh nggak sih? Kayaknya enggak. Sepertinya enggak sih, Bang. Kalaupun dilaksanakan secara offline kan pasti yang terbatas dong. Siapa yang memang berkepentingan saja. Kita kan mengurangi interaksi dengan banyak orang. Tertutup ya kan? Iya benar. Tapi maksud aku tadi itu gini, kayak misalnya orang berarti yang laki-laki bisa lihat, dia bisa prepare gitu kan. Iya, of course bisa lah. Tapi berarti yang laki-laki bakalan prepare apa namanya untuk next year-nya 2023 siap-siap. Mungkin nanti di 2023 cowok semua ada ketiga. Iya, bisa jadi ya. Kita nggak tahu nih akan ada apa di tahun depan. Tapi by the way, gimana serunya ikut Silent? Ya, programnya ya Bang ya, ketika maksudnya kayak sebelum itu lah, waktu pertama kali dibilang lolos sebagai delegasi Sumatera Utara itu rasanya gitu. Saya kemarin itu kalau nggak salah setelah selesai seleksi itu sebelum bulan puasa bang kemarin. Kayaknya besoknya itu, lusanya itu udah masuk bulan puasa. Jadi kayaknya seminggu ada kayak selang lebih dari seminggu. Itu bulan puasa dan pengumumannya dari Zoom. Jadi semua peserta boleh masuk. Jadi diumumkan dari Zoom. Nggak expect bakal jadi delegasi karena udah masuk top 5 aja itu kayak udah sesuatu yang amazing gitu, kalau masuk sampai sini ya gitu. Dan ketika disebutkan ternyata delegasi utamanya itu terakhir disebutkan, jadi mulai dari cadangan 3 kayak gitu. Kita kan deg-degan ya ampun aku cadangan 3 nggak disebut, berarti aku cadangan 2 nih gitu kan, nggak disebut juga sampai udah cadangan 1 namaku nggak disebut, artinya tinggal 2 dong. Aku udah kayak enggak deh, kayaknya dia nih kayaknya nggak aku gitu. Yang itu satu lagi siapa, spill dong? Nadia namanya. Halo Nadia. Ya Nadia, jadi dia cadangan utama. So automatically aku jadi delegasi utama kan. Itu kayak gini nggak? Misalnya ini zoomnya salah nggak gitu? Koneng kayak gitu. Aku sendirian pulang ngajar gitu ya. Jam 6, kayak sebelum jam 6. Jadi aku pergi ke kafe sendirian. Sengaja emang nggak langsung pulang ke rumah. Jadi biar nge-zoom sendirian aja gitu. Biar nggak heboh ya kan? Iya, jadi sebelum buka puasa, iya sebelum buka puasa ya udah aku tungguin di situ kan, agak lama prosesnya. Ya udah pas disebutin, aku nangis sendiri ya, kayak aku gitu terus. Silakan Fauza kasih kata-katanya gimana perasaannya gitu. Apa yang dibilang? Apa yang bilang? Kemarin sebenarnya beberapa hari sebelum diumumkan itu udah kayak gerasa ini kayak kalau aku jadi delegasi utama aku
disuruh buat kata-kata nih, kayak aku nggak sanggup deh buat kata-kata, tapi aku prepare aja deh, kan kita nggak tahu rezeki, jadi aku udah nulis panjang pakai bahasa Inggris di buku diariku gitu kan. Tapi begitu udah begitu udah disuruh beneran nih, disuruh kan, udah itu nggak terbaca semua, cuma dibilang kayak singkat aja ya Pak Musa udah mau buka puasa. Apa? Iya Pak. Dibilang apa? Dibilang apa? Yang pertama pasti makasih, terus kayak nggak nyangka, ya bilang kalau ini merupakan tanggung jawab yang besar gitu. Semoga saya bisa mengemban amanah ini dengan baik kayak gitu sih. Sepoin-poinnya itu aja. Jadi Bang. Semua itu cuma diterima. Iya, dari yang kayak aturannya aku mau ngomong gini gitu kan, merangkai kata dengan sebaik-baiknya. Ternyata realitanya nggak kayak gitu. Jadi lebih natural aja sih hasilnya. Ketika disuruh memberikan kata-kata gimana perasaan kamu gitu, itu nggak nyangka nangis sendirian Bang di kafe kayak orang gila ya jadinya ya. Nggak ada yang ngeliatin nggak? Ada yang kenapa? Ya, mungkin gini-gini kali ya orang diri aku. Padahal kan ya. pada siap-siap mau buka puasa. Iya. Iya kan? Ya udah. Ngeliatin Buka gitu. puasa kayak ya Allah gitu. Dikira orang kayak ini nggak punya siapa-siapa, jadi Iya. dia buka puasa tadi nggak pernah ini mungkin ya kan. Oke, nah jadi setelah berarti kan tadi setelah ujian seminggu kemudian pengumuman ya. Iya, Gitu. sekitar seminggu kemudian. Dikumpulin rame-rame gitu. Ya aku ngerasa sih waktu disebutin delegasi 3, kalau aku beda diri sendiri gitu. Aku ya tetap aku waktu itu mikir Bang Walid udah pasti menang gitu kan. Maksudnya aku udah nebak banget gitu. Cuman kayaknya aku yang kedua gitu ya kan. Iya. Coba gitu kan. Waktu di Bang delegasi 3, cadangan 3 gitu, cadangan 3 bukan delegasi 3 ya. Cadangan 3, aku udah yakin nggak aku gitu ya kan. Serius soalnya ya, ini bukan aku nih gitu kan. Tapi memang ya itu tadi, memang ya bukan apa sih, tapi memang kita kayak juga udah bangga banget gitu Iya. sampai di tahap itu, karena memang kalau aku pribadi merubah pandangan kayaknya memang belum impact terlalu besar untuk lingkungan. Jadi kayak ya udahlah, coba enggak keluar bahasa coba lagi sih. Oh, enggak keluar bahasa coba lagi. Untuk coba lagi setelah Enggak itu. keluar bahasa coba lagi gitu. Ya mikirnya mungkin kalau misal ada yang suatu yang kesempatan coba gitu. Cuman yang nggak tahu lah gitu kan. Nah, ini kemarin udah sempat mau niat lagi untuk 2022. Cuman udah dibilang, Ternyata "No tidak cowok," ada gitu ya. kuotanya ya. Ya kan? Tapi berarti yang cewek tadi ada syarat umurnya? Ada syarat umurnya untuk program tahun ini itu 18 sampai 24. Jadi mohon maaf untuk ada yang nanya kemarin Duana bisa nggak Kak untuk tahun ini khusus program ini, mohon maaf 26 nggak bisa, batasnya 24. Yang paling muda ya berapa sih yang paling muda? Maksudnya dari 18. semua 18 itu program apa? Ya ini enggak, tapi nggak boleh di-spill kan nanti biar penasaran gitu. Oh iya. Tapi kalau Silent sendiri Oh ini boleh yang tahun ini berarti yang cewek itu 18 boleh. iya boleh, 18 24. 24. Kalau Silent sendiri minimal 22 tahun lalu, minimal. 22. Kalau Ayep 21 minimal. Oke, Kalau oke. ini 18 minimal udah bisa. Taman SMA belum kuliah boleh. Boleh ya. Boleh. Berarti kalau misalnya masih berarti memang beda-beda setiap. Beda setiap program. Tapi by the way setelah lolos nih pengumuman, Ya. itu langsung berangkat nggak gitu? Enggak Bang. Itu gimana? Udah lama, itu banyak Udah drama lama. sekali ya. Jadi April ya pengumuman April. kan, automatically kami one by one dari setiap provinsi udah masuk grup tuh, grup Silent 2021. Oh, gitu. Kan pengumuman setiap provinsi beda-beda ya. Jadi kayak untuk Sumur sendiri, aku sendiri termasuk yang duluan masuk lah. Kayak itu udah ada Kalimantan udah ada Oh, waktu karena itu. udah seleksi ya. Iya, gitu. duluan mereka, Sumatera Selatan udah gitu. Kemudian kan Sembari masuk yang sampai 34 gitu kan. Oh, 34. Kita 34. Oh, itu kan maksudnya gini loh, kan sorry aku penasaran sih, kayak misalnya kan di setiap provinsi itu kalau di PPN dapat jatah Iya, gitu ada kan. jatahnya. Jadi sebenarnya kan kayak tadi coba ya, mungkin boleh dibenerin ya kalau salah. Oke. Itu ada IEP, itu Iya. Australia kan. Iya. Ada apa? IEP. IKIEP itu IEP, Korea, Korea. ada yang Jepang Mas. Siap. Siap ya tuh, Kita itu Jepang. Itu dari Asia Tenggara bahkan kan, Iya, naik naik itu kapal. kan. Terus ada yang ini Silab. saya lihat, terus ada India kalau nggak salah. Ada India, ada. India. Udah lama Cuman nggak buka. belum ngebuka ya. Cuman kan memang dia kayak di ini nih kan, apa namanya, satu provinsi itu nggak dapat semua Iya. gitu. Nah, jadi maksudku itu apakah full Pembagiannya. 34 gitu nggak sih? Oh, pembagiannya gimana gitu Iya. ya. Nah, khusus Silab dia itu setiap provinsi dapat kuota. Jadi kami Silab itu di tahun 2021 itu kuotanya setiap provinsi ada 34. Kami jadi dilengkapkan. Sebenarnya di 2019 itu hanya 18 kalau nggak salah. Oh, Nah, gitu. IEP sendiri nggak pernah 34 Bang. Jadi mereka gantian gini. Kayak IEP
18 cuman, tahun sebelumnya juga 18 gitu. Sama kayak misalnya SEAP juga nggak 34, kayaknya 18 gitu. Jadi kayak dari 34 provinsi dibagi dua. Jadi contohnya gini, misalnya Sumatera Utara tahun ini kita dapat kuota IKIEP, ya kan? Di misalnya Jawa Timur itu AYEP. Karena kemarin tahun sebelumnya mereka dapat IKIEP, kita nggak dapat IKIEP. Jadi kayak tukaran gitu, dan itu yang ngatur udah dari Kemenporanya. Oh berarti gantian. Maksudnya aku itu nggak bisa jadi nggak full 34 provinsi gitu ya kan? Ya, untuk program selain Scilab emang nggak pernah 34, dibagi dua. Tapi Scilab ini memang bisa spesial. nebak, maksudnya Scilab 34. Maksudnya kalian udah boleh nebak. Iya. Dengan kata-katanya Kak Oza ini tahun ini kemana? Iya kan gitu ya. Tahun ini kemana? Kemana yang bakalan dituju gitu. Artinya negara-negara yang tuju pun bukan ditentukan oleh panitia, tapi tetap dari kementerian. Iya, benar. Dan ya gendernya juga ada polanya juga kan, kalau misalnya udah paham kelihatan kan. Ada ya. Nah, tahun ini ada AYEP dan Scilab gitu. Scilab kemarin. Iya, tahun kemarin. So tahun ini kayaknya apa ya gitu. Tapi tahunnya aku juga ada Scilab. Scilab kan 2019. Tahu ya, karena 2020-nya nggak ada. Karena tadi ya apa namanya, Sumatera Utara memang nggak buat gitu ya. Dan lagian gini Bang, Scilab tuh dia agak lain programnya. Kita kan 2 tahun. Kita 2 tahun, iya. Jadi kalau program lain kan setahun selesai ya. Berarti habis ini masih belum purna gitu ya? Aku belum selesai, masih ada program, masih belum selesai. Kita 2 fase gitu. Jadi makanya seleksi Scilab tuh 2019, kayak Bang Wali delegasi 2019 sama 2020. Nah kebetulan pas 2020 Scilabnya mereka online. Baru seleksi 2021, jadi aku ini delegasi 2021, 2022. Udah kena spill lagi, udah nebak nih kan? Udah kena spill ya. Tapi by the way tadi April kan? Oh iya, April tadi belum selesai ya. April tuh. Akhirnya setelah lebaran, kita udah mulai kayaknya belum 34 juga, kayak udah 30-an gitu. Kita memutuskan untuk meeting first time, jumpa sama delegasi. Itu inisiatif kita masih. Jadi belum ada panitia senior. Kayak gini memang anak muda Indonesia. Iya, akhirnya jumpa, kenalan dong, kan gak kenal ya. Oh ini, iya aku dari Bali, kenalin 34, 17 gitu kan? Ya, 17 laki, 17 perempuan. Nah, karena di situ ya udah kenalan. Kayaknya di bulan Mei pertengahan itu kita ada BFW. BFW itu Best Forming Workshop. Nah, itu panitianya dari senior Scilab sebelumnya. Kayak PDT online, Best Forming Workshop. Jadi sebelum PDT nasional, kami kayak PDT itu apa PDT? Pre-Departure Training. Jadi sebelum program, sebelum berangkat ya? Sebelum masuk program kita ada PDT. Nah sebelum PDT, di online itu BFW namanya. Jadi kayak ada 3 kali pertemuan kami BFW. Itu di bulan Mei. Masuk Juni kita BMW. BFW. Kirain BMW. BFW itu like a training. Iya, training. Jadi kayak kami diajarkan tentang Scilab itu apa, dikenalkan lagi. Terus kayak kalian nanti groomingnya juga diajarin gitu. Pakai Ewan itu nanti gimana, makeupnya gimana, sedetail itu diajarin. Terus jalannya juga diajarin. Terus kayak harus bagaimana manner setiap minggu. Iya, PPA itu apa. Pokoknya semua diajarin lah programnya. Terus diskusi nanti sama orang Singapura harus bagaimana, attitude kayak gitu. Next abis itu setelah BFW bulan 6, selain BFW kita ada program banyak sekali. Kalau misalnya abang, kami tuh sering nge-zoom juga kan, iya kan? Jadi kami ada setelah BFW, kami akhirnya pemilihan ketua dong. Ada namanya ketua angkatan kontingen. Kalau di AYEP namanya group leader GL. Kalau kami namanya YL, youth leader. Assistant youth leader, ada secretary 1 kayak gitu. Jadi kayak penyusunan kepanitiaan untuk Scilab 2021. Nah, ya udah itu dipilih. Nah, kami mengadakan rapat saat itu setiap minggu. Jadi setiap Selasa malam kami rapat gitu. Dan ini nanti masih berjalan si rapat kami. Nah, sebelum fase kami berangkat itu November Bang. Jadi kami break di Oktober, harusnya kami berangkat September harusnya kami udah mulai program, ternyata ada something happen dan akhirnya di cancel terus keberangkatan kami. By the way itu programnya dari Kemenpora atau kalian yang nge-create sendiri, buat sendiri? Nah, karena kebetulan tahun lalu itu kan fase Singapura, jadi panitianya dari Singapura, jadi kami harus ngikuti jadwal mereka, that's why di cancel terus. Jadi kami harus ngikutin itu gitu. Oh, berarti programnya yang nge-create orang Singapura? Iya. Kalian ngikutin? Tahun ini baru fase Indonesia berarti panitianya kami. Kayak gitu. Berarti dia digabungin sama pemuda dari Singapura gitu? Iya. Disatuin.
tapi mereka yang ngatur temanya, ya panitianya lah gitu. Jadi kan kami harus mengikuti Singapura mau bulan sekian gitu, aturannya dari September di cancel. Itu di mana jadi? Jadi akhirnya kami ada sebulan kami nggak ada rapat karena kayak aduh masih lama, istirahat dulu deh di KL di bulan akhir itu kan, karena tiap minggu udah rapat kan capek kan kayak gitu. Nah selain itu juga kami mengadakan program kami sendiri, kayak kami ada bahas tentang hubungan Indonesia Singapura, kayak kami buat kelompok sendiri untuk diskusi. Di persiapan itu lama kali Bang, dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, bayangin 5 bulan itu kayak rutin nge-zoom, presentasi, bahas tentang Singapura, isu-isu lingkungan, itu semua kami bahas. Jadi kalian memang mengisi lah ya, jadi kayak kekosongan itu. Iya benar. Gitu. Jadi November berangkat ke Jakarta, kan kita virtual. Oh my god. Iya. Kita ke Jakarta. Jadi di Jakarta. Tapi maksudnya di Jakarta itu tetap kumpul semua gitu. Kumpul delegasi harusnya ke Singapura, tapi kan Singapura belum buka border ya, kita belum. masih COVID-19 kan. Jadi kita kumpul delegasi Singapurnya, delegasi Indonesianya di Jakarta tanggal 20 sampai 28 November saat itu. Berarti kan kemungkinan kan kalau 2 tahun kemungkinan kalau ini kan kayaknya ASEAN udah mulai buka. ASEAN udah mulai buka, dan di Singapura udah ngeluarin statement. Dari saya. Apa katanya? COVID itu udah kayak flu biasa, lagi diadaptasi dengan. Jadi kemungkinan bisa ke sana ya. Mungkin. Karena gini ya, harusnya tahun lalu kami yang ke Singapura. Nah, tahun ini kalau memang bisa berangkat, Singapura yang ke Indonesia. Gitu. Jadi kunjungan balasan gitu, Mbak. Oh, itu memang kayak gitu ya? Kayak gitu memang polanya. Polanya. Seperti itu. Berarti sebenarnya ya tetap dapat ya experience-nya gitu, feel-nya. Feelingnya dapat. Gitu. Dapat sih, esensi program itu nggak akan berkurang kok, biarpun virtual. Jadi kayak di Jakarta itu kami tetap konsepnya nge-zoom Bang, tetap pakai masker, tapi kami dikumpulkan delegasi Indonesia gitu. Tapi jumpa orang Singapura dari Zoom, kayak gitu diskusinya dari Zoom. Tapi ke Jakarta, hotel di sana itu gimana? Iya, dibiayai Kemenpora, semua nyaman lah, nyaman sekali. Sekali ya? Iya, nyaman bintang sekali. 7 Hotel bintang 7 nggak? Nggak sampai 7, bawah dikit lah. Udah pasti sih, kalau dari kementerian udah pasti sih. Iya. Aku pernah ngerasain juga sih. Iya, enak Bang. Kalau yang program dari kementerian itu memang udah pasti asik lah gitu ya. Tapi memang masuknya juga susah. Iya. Susahnya dalam artian butuh effort yang lebih gede gitu. Jadi tapi itu sama nggak sama kayak, maksudnya kan itu dari Scilab dari Scilab. Kalau program lain gitu, maksudnya aku tuh kayak tukar-tukaran gitu kan, kayak tadi kan Singapura. Oh enggak, beda. Kan udah pasti kesana gitu ya. Ya, jadi kalau kayak Australia nih, kalau normalnya kalau tidak online mereka kan hampir 3 bulan di Australia gitu. 3 bulan tuh? Ya itu lama. Akomodasi semua dari kementerian? Ya, pokoknya automatically agak kaya lah di beberapa bulan itu tuh delegasi. Tanya aja Bang, orang program virtual aja dia dapat uang saku bisa beli device baru gitu ya. Kalau Bang Aan, iya, beli laptop. Ada nanti Instagramnya di bawah. Ya. Kebetulan lagi nggak bisa bergabung teman-teman. Oke, berarti memang gila ya. Keren banget. Berarti itu 3 bulan di backup semua. Nah, jadi kan kebetulan nih virtual nih. Jadi Bang Aan itu dia hanya PDT aja yang ke Jakarta 3 hari, baru balik ke daerah masing-masing. Tapi mereka tetap dapat uang saku, dapat uang untuk kuota, ya kayak mana dibiayai. Bedanya cuman ya nggak kesana lah karena COVID, karena nggak buka juga gitu. Iya. Kalau yang di apa tadi yang ASEAN Jepang apa sih namanya? ASEAN itu berapa lama? Itu kurang tahu sih Bang, berbulan-bulan juga ya. Mereka kan keliling Asia Tenggara, terus singgah ke Jepang gitu kan. Pulangnya kemarin nggak, maksudnya pernah cerita nggak sama alumni yang? Belum banyak cerita sih. Terakhir itu Kak Manda ya. Ya, berarti bakalan ada lagi nih yang selain ini ya kan? Iya, bisa jadi. Ya kita nggak tahu. Tanya sebelah lah alumni. Iya. By the way, panteng IG PCMI dong. Ya, PCMI. Tahu informasi. Apa? @PCMI Sumut. Sumut ya, @PCMI Sumut. Wajib follow sih kalau memang yang mau tahu informasi. Mau tahu wajib follow. Berarti by the way aku bisa nebak sih kayaknya. Kalau misalnya pola berarti kalau tahunnya Kak Fauza itu ada Australia. Ya, maybe 2024 ada lagi. Kira-kira gitulah Bang. Soalnya aku nyobain 2019 ada.
Ya, habis itu nggak ada kan. Tapi bisa jadi nggak juga ya kan? Bisa jadi nggak juga. Kita nggak tahu gimana kan. Memang kayak gini nih, seleksinya kita Iya, main tebak-tebakan. Aku jujur sempat kemarin waktu yang di terakhir itu ditanya kan, kamu pengennya kemana gitu. Padahal itu udah dijelasin di awal. Jadi sebenarnya waktu kita nyoba tes pertama, seingat aku itu udah dijelasin sama panitia bahwasannya nanti kamu bakalan yang cowok program ini, cuman 1 orang, yang cewek program ini sama yang ini. Jadi ada 2 orang gitu. Kalau dulu yang 2019 kalau salah aku ke Jepang, Australia sama Singapura. Yang Singapura cowok, Jepang sama Australia cewek, jadi ceweknya ada 2. Memang dibilang di awal kan. Jadi waktu wawancara aku ditanya mau kemana, aku bilangnya Jepang sih. Goblok kayak. Cuma ini memang kayak mimpi gitu kan. Karena aku kayak mikir kayak mereka kayaknya ada misteri something gitu kan. Maybe bisa coba lagi di next year gitu kan. Itu sih. Jadi memang ada bisa nebak lah kan bisa nebak untuk setiap tahunnya gitu, dan yang pasti bisa lebih prepare. Iya benar. Terus setelah dari Jakarta itu tadi buat program gabung semua, kan belum 2 tahun ini berarti kan, ngapain lagi tuh? Nah jadi kayak itu kami 7 hari di Jakarta ya, dari tanggal 21 sampai 28. Itu udah sama PDT nasionalnya yang langsung bang, 3 hari PDT terus 3 hari program. Nah setelah itu ya itu selesai nih fase Singapura. Waktu itu kita buat projectnya Dream City gitulah, jadi kita mendiskusikan kan tema kita tentang climate change and sustainability. Nah udah selesai fase Singapura, kita PPA bang, jadi sedang ada yang kita cross program activity. Cross program activity ini setiap delegasi, maksudnya setiap program pasti ada. Jadi kayak kita buat project kayak pengabdiannya gitu setelah program. Gitu. Nah, berarti setiap program ada ya? Iya, ada manapun PPA-nya. PDT-nya ada, PPA-nya ada. Gitu. Iya, PPA-nya tetap ada. Itu wajib karena kalau itu tidak ada kita nggak dapat sertifikat sebagai delegasi. Sampai sekarang belum dapat? Jadi belum. Jadi kita akan dapat sertifikat delegasi setelah PPA itu sudah selesai dilaksanakan. Tugasnya? Ya, itu syaratnya. Dan insya Allah di bulan 6 ini, tapi kita nggak tahu polanya akan bagaimana, apakah kontingen atau individu gitu, masih direncanakan juga setelah selesai maksudnya PPA. Gimana kontingen individu maksudnya gimana? Jadi gini, PPA itu boleh individu, boleh kontingen. Kontingen itu gitu, yang barengan gitu, atau individu buat masing-masing di daerah masing-masing gitu. Atau mau 2 kali juga boleh, yang penting adalah yang kita kerjakan setelah program. Dan itu? Setelah selesai PPA barulah kita bisa dapat sertifikat, baru kita lanjut lagi untuk fase Indonesia, insya Allah di bulan September gitu. Tapi memang juga kayaknya apa ya, keren-keren banget alumninya. Waktu aku datang coba itu gila, keren-keren banget sih. Ada yang udah jadi dosen, terus ada yang praktisi gitu kan. Memang sih oke sih. Jadi apa ya, perjuangannya juga worth it banget gitu. Iya benar. Pengalaman dan pelajaran yang diambil itu sangat banyak sekali gitu. Itu bukan hanya sekedar tentang kita memahami peran kita sebagai pemuda, kita kenal dengan orang luar, bagaimana berdiskusi dengan orang Singapura. Tentunya kalau aku kan program Singapura ya, pelajaran apa yang diambil, dan juga pertemanan dan relasi semakin luas bang. Iya sama orang pertama ya banyak lah ya kan. Banyak, bukan hanya nasional lah ya. Nasional ya kan, Sabang sampai Merauke kan kita ada tuh, dari Papua kita ada kawan, jadi kemana-mana ada teman. Jadi kemarin gimana ya, kita ini kan memang orang Medan lah ya. Maksudnya sebenarnya bisa sih beradaptasi untuk lembu nih, tapi karakter bahasa kita kelihatan banget sih. Iya benar. Ya waktu berkawan di sana itu gimana? Saya kawan-kawan lain. Teman di sana ya karena yang dari Sumut kan cuma aku kan, terus apalagi kita orang Medan gitu kan bang. Ya jelas lah pasti mereka terasa ya logat-logat Medan itu ya kan. Apalagi kalau misalnya aku bilang iya naik kereta gitu, kereta gitu kayak maksudnya bukan kereta api gitu, kereta itu sepeda motor gitu kan. Itu kan kereta kita aja yang nyebut kan, kayak galon. Oh iya. Galon tuh maksudnya galon tuh maksudnya pom bensin. Pom bensin, gas station ya kan. Ya, jadi kalau orang Medan tuh bilang galon 2 makna. Maka galon air untuk dispenser itu juga. Satu isi minyak kan. Satu untuk isi bahan bakar. Makanya waktu kami masa BFW kan kami banyak tugasnya juga tuh kan bang. Termasuk kayak ada buat video tentang memperkenalkan kultur atau budaya kalian. Iya. Nah jadi waktu itu aku buat kayak aku kayaknya mengangkat tema bahasa Medan deh. Iya aku lihat itu. Iya ada videonya kan. English Medan gak sih? Iya. English Medan itu ya? Iya, welcome to Medan.
Hi there, welcome to Medan. Medan has so many different tribes and the various vernacular languages. But regardless of this, Medan people are unique. We have our own language, accent, and a vocabulary that we use in our daily conversation. Let me show you the examples. Aku bawa nama kereta galon. Iya. Jadi ada tuh bahasa di Medan kayak misalnya kalian tahu kalau bilang kan libur itu pre. Ya. Itu pre itu dari bahasa Inggris. Free. Iya. Dari bahasa Inggris free. Cuman jadi orang Medan bilang pre lah. Perilaku gitu ya kan? Iya. Banyak ya. Kalau nggak salah itu nggak sih kemarin videonya? Iya, aku pernah ya galon, terus kereta. Di video itu. Ya. Terus itu kita ya udah dinilai. Ya termasuk kan di ranking kan gitu. Oh, tetap ada. Udah delegasi ada rankingnya juga. Itu sebelum program Bang. Kami kan dilatih pelatihan. Itu kelas public speaking waktu itu kami. Oh, gitu. Nah, jadi ada kelas public speaking dan tugasnya itu buat video. Tapi memang coba aku make sure aja. Ya. Tapi memang sebenarnya ketika kita sudah bisa speaking, enough nggak sih untuk bisa jadi delegate? Tentu saja tidak. Enggak. Jadi gini, yang maksudnya menjawab keraguan terbesar. apakah bahasa Inggris ada requirements yang sangat dibutuhkan gitu. Honestly, ketika masuk jadi delegasi, Bang, I felt nothing lah compared with the other friends yang ada di sana. Jadi kayak aku sempat overthinking, jujur aja insecure overthinking setelah BFW itu kayak yang aku sampai berdiam diri setelah BFW karena kayak tahu ini berat kali gitu. Ternyata modal bahasa Inggris itu masih alat komunikasi. Karena yang kami tekankan di situ adalah kita benar-benar harus banyak membaca gitu. Jadi kita pandai pun ngomong tapi kita nggak ada ilmunya, kita mau ngomong apa, Bang? Sedangkan yang lain seluruh delegasi pasti udah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi apakah itu cukup? Nggak cukup sampai di situ perjuangan. Jadi kayak ada 5 bulan tuh aku cuma bahas tentang climate change, aku mempelajari tentang Singapura, pemerintahannya, hubungannya dengan Indonesia gitu. Maksudnya aku itu kan di luar konteks kemampuan berbahasa gitu. Maksudnya kan itu kayak pengetahuan lain gitu kan. Iya. Artinya selain kita memang maksudnya tadi kayak gini loh, kita menghindari paradigma maksudnya harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Karena bahasa Inggris memang bisa untuk komunikasi. Cuman kan kalau kita nggak tahu apa yang mau kita bincangkan, kosong sama aja gitu. Ya. Bukan karena kita nggak bisa berkomunikasinya, cuma kita kosong, nggak punya ilmunya gitu maksudnya kan. Jadi kita harus belajar lagi. Itu temanya beda-beda tiap tahun. Beda. Kalau kayaknya di 2019, kalau kami kan climate change ya, 2019 kalau nggak salah tentang digital entrepreneurship gitu. Oh, ini kayaknya bakalan bahas G20 sih. Bisa jadi kalau Scilab di 2023 ya, berarti 2023 mungkin ada G20 atau Y20 ya, soalnya lagi boomingnya, digemparin sama pemerintah kita. Iya. Kayak gitu. By the way, udah panjang banget nih. Asik ya. Tapi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh langsung tanya ke Kak Fauza. Iya, boleh. Kita sertain Instagramnya. YouTube-nya juga ada, aku udah pernah cerita. Ini promosi boleh nggak sih ya? Jadi aku juga berbagi, kita ada malam inaugurasi, aku udah upload di YouTube aku kayak mana keseruan inaugurasi. Jadi YouTuber ya? Iya, kayak untuk ini Bang, dokumentasi juga. Terus malam kami pakai baju adat, kami tag cultural performance, aku juga udah ada tag di YouTube aku. Ngapain nggak? Kita fashion show ada, kita nari ada, nyanyi ada. Nari? Aku nggak nari dong, mana bisa aku nari. Jadi ngapain? Jadi kami tuh cultural performance-nya itu kan kami rame 34. Jadi ada yang untuk nari yang bisa nari, yang nyanyi yang bisa nyanyi. Selebihnya yang lain wajib fashion show karena memperkenalkan baju adat. Oh, pasti kau milih fashion show. Iya, karena semua wajib kayak gitu. Jadi kita bawa baju adat ke Jakarta. Itu seru kali, kalian boleh tonton. Terus aku kan sempat nge-zoom dari kamar juga kan, Bang. Kayak mana sih nge-zoom di sana gitu selama proses program, aku juga ada kok buat videonya. Jadi teman-teman kalau kepo-kepo gimana keseruan program, jangan lupa tonton di YouTube Fauza Surambe. Simple banget namanya. Fauza ya, nama aku. Oke, itu boleh nanti dilihat mau gimana. Terus kalau kalian mau tahu alumni sebelumnya, boleh nggak sih mereka DM gitu? Tapi kayaknya boleh. Boleh aja. Cuman ya sopan aja lah ya kan. Follow aja IG kayak kalau Scilab @scilab_ID. Kalau Ayep Delegates. Ada Instagram setiap program itu ada. Oke, berarti nanti kalian bisa ya kalau nggak misalnya berani coba tahun ini masih tahun depan. Ya, penting jangan lupa sama umur ya, soalnya ada batasan umur. Iya. Gitu. Kalau misalnya memang ini terakhir udah
gas aja, tembak aja langsung. Iya. Kalah mau menang urusan belakangan. Iya benar. Oke, terakhir motivasi lah Motivasi nih. kawan-kawan semua aja sih ya kan, atau anak-anak muda, Anak muda. terutama yang mau siap-siap untuk ikut PPAN 2022. Untuk teman-teman ya, teman-teman terutama pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Utara ya pastinya ya. Masa muda itu nggak datang 2 kali gitu. Waktu itu terus berlalu dan terus berjalan. Jadi selagi kalian masih ada waktu, maka cobalah gitu. Karena di proses seleksi juga kalian akan banyak belajar. Ini experience once in a lifetime. Kalaupun misalnya tahun ini kalian coba dan tidak berhasil, maka coba lagi. Atau kalaupun tidak memang di sini rezeki kalian, mungkin ada program lain yang bisa membuat kalian berkembang dan bisa berkontribusi untuk daerah atau negara kalian gitu. Jadi pokoknya just try. If you never try, you will never know. Setiap orang itu kan amazing ya kan. Bener-bener. Gitu. Tapi kayak aku jadi dapat skill, aku kayak mikir juga tadi PPAN itu kayak bener maksudnya kayak secara finansial kita gratis. Iya. Bener gratis, tapi secara usaha enggak. Jadi kayak ini Tentu sebenarnya saja enggak. mencapai sesuatu itu enggak ada yang gratis sebenarnya. Iya. Tetap harus ya, kalau minimal nggak keluar uang ya keluar tenaga. Oh iya benar. Nah mungkin itu saja podcast kita hari ini ya kan. Ditunggu teman-teman semuanya di seleksi PPAN 2022 ya kan. Yang cewek-cewek pasti, nah yang laki-laki Iya. nanti. Oke. Mungkin itu saja, tunggu saja di podcast kami yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.